Indonesia dirundung duka setelah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali pada 21 April 2021 yang lalu. Telah banyak kasus kapal selam yang hilang dan tenggelam sejak pertama kali ditemukan. Tidak hanya karena faktor human error, namun faktor alam juga menjadi salah satu penyebab hilangnya banyak kapal selam. Lantas, bagaimana sih sebenarnya cara kapal selam beroperasi? Berikut videonya. Mungkin ada teman-teman yang pernah melihat kapal selam secara langsung. Ada juga yang pernah melihatnya lewat film. Kapal selam bisa bergerak ke bawah air di dalam laut dan juga mengapung di atas air. Lantas, bagaimana cara kapal selam bisa bekerja? Ayo kita cari tahu. Kapal selam bisa mengapung karena alasan yang sama dengan kapal lainnya. Kapal bisa mengapung karena perpindahan, yaitu keluarnya air untuk membuat ruang bagi benda yang masuk ke air. Ketika ada benda yang masuk ke air, ada dua tekanan yang terjadi. Pertama, ada tekanan ke bawah, yaitu gravitasi. Yang kedua, ada tekanan ke atas, yaitu daya apung. Karenanya, benda akan mengapung jika beratnya kurang dari jumlah air yang berpindah. Benda bisa mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya. Jika massa jenisnya lebih berat dari air, maka benda akan tenggelam. Jika massa jenisnya lebih ringan, maka benda akan mengapung. Inilah mengapa kalau kita melempar benda yang berat seperti batu ke dalam air, batunya akan tenggelam. Batu ini berat, namun hanya memindahkan sedikit air. Batu tadi tenggelam karena batu lebih berat dibandingkan jumlah air yang berpindah. Sementara kapal yang besar bisa mengapung karena kapal memindahkan air yang jumlahnya sangat besar juga. Namun ada juga perbedaan antara kapal selam dan kapal lainnya, yaitu kapal selam bisa mengendalikan daya apungnya. Apa maksudnya? Seperti yang kita ketahui bahwa kapal selam bisa mengendalikan daya apung. Di kapal selam, nakoda kapal bisa menentukan kapan kapal selam harus masuk ke dalam air atau kembali mengapung di atas air. Untuk mengendalikan daya apung, kapal selam punya peralatan khusus, teman-teman. Kapal selam memiliki tangki khusus yang bisa terisi oleh air atau udara. Saat kembali ke permukaan air, tangki ini akan terisi oleh udara. Gunanya untuk membuat kapal selam berkurang kepadatannya dibandingkan air di sekeliling kapal. Ini membuat kapal kembali mengapung di permukaan. Di dalam kapal ada persediaan untuk mengisi ulang tangki ini. Dalam keadaan darurat juga ada udara bertekanan tinggi untuk membantu kapal menuju permukaan lebih cepat. Sementara saat kapal selam harus masuk ke dalam air, udara akan dikeluarkan melewati ventilasi dan tangki diisi dengan air. Ini membuat kapal selam lebih padat dibandingkan air di sekelilingnya dan bisa menyelam. Lantas bagaimana awak kapal selam bertahan di dalam air? Di dalam kapal selam, awak kapal juga harus bertahan hidup, yaitu dengan menjaga kualitas udara untuk bernapas, persediaan air bersih, dan suhu di dalam kapal. Nah, di kapal selam kan tidak ada udara masuk dan keluar. Rupanya di kapal selam ada tangki bertekanan yang mengeluarkan oksigen dalam kapal. Ada sistem komputer yang memantau untuk mengetahui banyaknya udara yang harus dipompa ke dalam kapal. Kemudian, karbon dioksida sisa pernafasan juga harus dikeluarkan. Dalam kapal selam juga ada mesin yang disebut dengan scrubbers. Mesin ini bisa mengikat karbon dioksida dengan campuran soda lime. Ada juga alat dehumidifiers yang berfungsi untuk menyerap uap air yang dikeluarkan saat bernafas. Persediaan air bersih untuk minum juga harus diatur sebaik mungkin. Tapi ada juga kapal selam yang dilengkapi dengan teknologi untuk memisahkan garam dari air laut, sehingga airnya bisa dimanfaatkan untuk minum, masak, mandi, dan mendinginkan barang elektronik. Ya, itulah tadi serba-serbi kapal selam yang perlu teman-teman ketahui. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.